Terima kasih teman-teman yang sudah menunggu. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Tadi ada trouble sedikit di koneksinya. Mungkin bisa kita langsung mulai aja tanpa menunggu lama-lama. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan saya Jani sebagai moderator di Bisik kali ini. Nah, mungkin dari teman-teman nih udah tahu kan ya, kira-kira kita mau ngebahas apa. Nah, kita akan membahas mengenai mempersiapkan diri menjadi seorang HR profesional. Nah, mungkin dari teman-teman semua nih, pengen punya profesi sebagai HR profesional bisa banget ikut stay tune terus di webinar kali ini karena nanti akan ada narasumber yang memang kredibel di bidangnya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita sapa dulu nih narasumber kali ini dengan Pak Mashkur Isnan. Halo Pak Halo Mashkur. Mbak Jenny, udah aman ya koneksinya ya? Aman Pak, mohon maaf ya It's Pak okay, atas no problem. ketidaknyamanannya. It's okay, no problem Mbak. Ya, baik. Mungkin dari Pak Mashkur sendiri nih, Ya. kira-kira sekarang sedang sibuk apa nih Pak? Oh, di dalam waktu dekat ini dan beberapa kesempatan ini pasca dinamikanya cipta kerja jadi agak cukup banyak yang harus dikerjakan ya Mbak, diselesaikan. Karena memang nanti ya ini akan menjadi impact luar biasa. Banyak kan sekarang lebih ke arah kemudian di internal company juga melakukan proses-proses penyesuaian atas cipta kerja ini, terus juga di luar juga sering membuka ruang diskusi bersama teman-teman untuk membahas cipta kerja ini. Paling itu Mbak. Mungkin dari teman-teman nanti yang akan mau bertanya dengan Pak Mashkur bisa saya bantu, bisa nanti ditulis di kolom chat untuk bisa saya tanyakan kepada Pak Mashkur ya. Nah, mungkin sebelum itu kita perkenalkan dulu nih dengan Pak Mashkur sendiri. Saya mungkin bacakan untuk background dari Pak Mashkur, yaitu pengalaman kerjanya. Pak Mashkur pernah bekerja sebagai Human Research Development Program di Kompas Gramedia, kemudian juga di Astra International sebagai Legal Supervisor, kemudian juga dari Legal Konsultan dari IR Expert ya Pak? Yes. Terus juga terakhir ada dari Bank Maybank Indonesia sebagai IR Senior Manager. Nah, pengalaman Pak Mashkur nih ada banyak juga nih untuk sertifikasinya juga pernah mengikuti di lembaga sertifikasi profesi HI ya Pak untuk sertifikasi hubungan industrial, betul. Iya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, dari saya sendiri akan menanyakan nih Pak terkait menjadi seorang HR profesional nih Pak. Nah, mungkin yang pertama, sebenarnya apa sih Pak yang harus dipelajari oleh seorang HR yang baru masuk dalam bidang ini nih? Saat ini kan banyak nih dari teman-teman sobat sertifikasiku yang pengen jenjang karirnya menjadi seorang HR. Nah, mungkin gimana tuh Pak? Oke, baik. Selamat sore rekan-rekan dari tim sertifikasiku. Selamat sore juga buat rekan-rekan yang alhamdulillah kesempatan kali ini bisa join bareng, bisa diskusi bareng, bisa silaturahim bareng, begitu ya. Baik yang kalau saya lihat dari daftar pesertanya ada beberapa rekan-rekan saya yang memang sudah berkecimpung di HR gitu, maupun mungkin ada juga rekan-rekan yang baru akan kemudian masuk atau tertarik di menjadi seorang HR begitu. Terima kasih sebetulnya atas kesempatannya dan di hari ini saya lebih senang sharing ya Mbak Jenny ya. Artinya kita akan saling berbagi, kita kemudian akan saling melengkapi satu sama lain. Karena kesempurnaan itu kan saya rasa masih belum lah, masih jauh ya dari sisi saya. Mungkin di sini juga ada yang lebih profesional. Tapi nggak ada salahnya kita berbagi ya. Kita kemudian saling saling menginspirasi satu sama lain. Itu poin pertama. Yang kedua adalah langsung saja memang menyikapi apa yang tadi Mbak Jenny coba tanyakan ke saya. Saya mohon izin kalau secara pribadi sih sebetulnya menjadi HR itu sebetulnya kalau saya memang bukan cita-cita dari kecil. Nggak ada yang tahu masih kecil dulu mau jadi apa begitu. Agak jarang anak kecil atau masih usia dini begitu mau jadi seorang HR, tidak begitu. Kebanyakan mungkin menjadi HR itu banyak yang tercebur begitu atau didorong untuk menjadi seorang HR, termasuk saya. Di awal saya background saya adalah sarjana hukum begitu, yang di angan-angan saya itu yang menjadi seorang praktisi hukum gitu. Baru kemudian setelah masuk dunia kerja terbukalah mata saya bahwa seorang sarjana hukum itu tidak hanya bisa menjadi praktisi hukum, tapi juga ada banyak kesempatan. Salah satunya adalah seorang HR. Sampai dengan saat ini
alhamdulillah masih bisa terus berikhtiar, bisa terus belajar untuk menjadi seorang HR dan masih terus berproses begitu. Kalau pertanyaan tadi saya coba garis bawahi, saya coba cari benang merahnya Mbak Jenny ya, bahwasanya menjadi seorang HR itu harus memiliki dua hal bagi saya. Yang pertama adalah tentu adalah tidak hanya bicara soal internal menjadi seorang HR gitu ya, kompetensi internal seorang HR, tapi juga harus memahami bagaimana kemudian proses bisnis begitu yang berkaitan dengan proses HR dan bisnis keseluruhan di mana HR itu berada. Kalau bicara base kompetensi, memang saya membaginya menjadi dua hal. Pertama sifatnya hard skill dan kemudian soft skill. Kalau bicara hard skill, tentu HR itu hanya ada tiga hal. Kalau kita bicara teori-teorinya ya di beberapa artikel, di beberapa kemudian buku dan lain-lain. Tiga hal, yakni adalah attraction, retention, dan termination gitu ya. Attraction bagaimana kemudian kemampuan kita elaborasi lagi bagaimana kemampuan kita membuat sebuah rekrutmen, selection dan lain-lain begitu ya. Kemudian masuk retention, masuk juga bagaimana kita membuat nanti development program, engagement program begitu ya, training development dan lain-lain. Dan yang ujung yang paling akhir itu dari proses seorang HR bicara hard skill-nya adalah bicara termination atau terminasi atau istilah umumnya akhir hubungan kerja. Nah, ini holistiknya nih. Hard skill-nya ini paling tidak harus kemudian menjadi hal utama dan pertama ketika kita ingin menjadi seorang HR. Pahami, tapi bukan berarti harus ya, karena memang ini kan pasti berproses gitu. Yang kedua adalah yang nggak penting adalah soft skill. Nah, ini juga menjadi hal yang cukup signifikan dan krusial bagi seorang HR. Begitu. Karena pastinya nanti ketika teman-teman begitu masuk ke dunia HR itu akan banyak sekali dinamikanya, kemampuan bagaimana komunikasi, kemampuan bagaimana negosiasi begitu. Itu menjadi hal yang krusial begitu. Belum lagi nanti juga bagaimana kemudian teman-teman dihadapkan pada kondisi-kondisi yang mungkin belum pernah dialami, perselisihan, kemudian bagaimana konflik yang kemudian muncul dan lain-lain begitu. Dan terakhir tentu akan lebih hebat, akan lebih mantap ketika kompetensinya sudah didapat, ditambah dengan kemampuan teman-teman membaca bisnis dari perusahaan atau company di mana teman-teman hadir. Nah, ini hal yang menarik. Kalau memang dua hal ini bisa terpenuhi, kompetensi baik hard skill atau soft skill, yang kedua adalah kemampuan melihat dan memetakan bagaimana proses bisnis dan arah bisnis di mana company teman-teman, insya Allah ini akan sangat efektif dan akan sangat bagus ya untuk menjadi seorang HR profesional untuk memberikan kontribusi yang produktif. Begitu, Mbak Jenny, kalau bicara konteks itu, Mbak Jen. Baik, berarti selain hard skill, soft skill juga perlu ya Pak, sama juga untuk kemampuan negosiasi juga. Nah, mungkin nih Pak, salah satunya demikian. Begitu, Mbak. Ya, mungkin dari jenjang karir HR sendiri sih biasanya itu dari teman-teman nih mungkin pengen menjadi HR yang profesional. Nah, mungkin itu bisa dimulai dari mana sih? Mungkin bisa dari Pak Mastur nih sharing-sharing nih kira-kira untuk menjadi HR itu bisa dimulai dari mana dan seperti apa gitu Pak? Oke. Menjadi seorang HR itu memang kalau kita bicara dari kurikulum ya atau akademis di dalam konteks di perguruan tinggi gitu ya. Saya sih belum tahu ya apakah memang untuk strata 1 atau D3 atau D4 gitu sudah kemudian ada yang khusus secara spesifik bicara soal human resource gitu ya untuk menjadi seorang HR. Karena pengalaman saya pribadi, background saya hukum, Mbak Jen. Gitu. Tadi saya cerita di awal, nggak sama sekali kemudian kepikiran dari seorang HR begitu. Di sisi lain juga teman-teman saya juga ternyata banyak yang berangkat dari background studi yang beda-beda. Selain hukum ya, ada juga teman dari psikologi, kemudian juga teknik industri begitu ya. Ada lebih ekstrim lagi teman-teman teknik juga kemudian ada yang menjadi seorang HR. Ini yang ingin saya jelaskan bahwa background study memang tidak kemudian menjadi suatu hal yang harus begitu ya. Selama teman-teman punya keinginan untuk belajar, selama teman-teman yang punya keinginan untuk mendevelop diri dan punya visi misi menjadi seorang HR, saya mungkin jenjang karir itu untuk di awal ya, kemudian tidak kemudian start pada background studi. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini sih banyak Mbak Jen di beberapa company itu juga yang membuat program spesifik untuk HR ya, HR development program gitu. Mulai dari swasta maupun BUMN gitu. Nah, mungkin hemat saya bagi teman-teman yang baru akan kemudian mencoba untuk menjadi seorang HR, kalau ada memang peluang itu ya, baik HR development program itu atau MT khusus HR, bagi saya itu kesempatan yang sangat bagus.
Karena di situ pasti teman-teman akan kemudian mendapatkan basic knowledge yang dibutuhkan ya, yang paling mendasar kita seorang HR. Nah, mungkin itu dari awal gitu ya, yang bisa kemudian diambil opportunity-nya. Tinggal lebih lanjut nanti kita berproses bareng-bareng teman-teman. Karena kalau bicara HR itu variasinya banyak. Fokusnya bisa sangat banyak. Gitu. Oke, baik nih Ya. Pak. Mungkin dari teman-teman sendiri nih, mungkin ada yang memang bukan background dari HR sendiri nih Pak. Ya. Itu gimana sih cara menyikapinya biar mungkin dari lintas jurusan nih, tapi pengen jadi HR sebenarnya apa dulu sih yang mesti dipelajari gitu Pak? Apakah nantinya akan bisa menjadi HR profesional walaupun background-nya bukan dari HR sendiri nih Pak? Yes, saya pribadi percaya Mbak untuk siapapun gitu yang punya kemampuan untuk dan semangat untuk belajar gitu ya. Ketika itu sudah didapat, saya pikir itu nilai tambah dan itu suatu hal yang utama begitu. Jadi seperti saya sampaikan tadi, nggak perlu background studinya apapun gitu ya. Mungkin kalau linear akan sangat support gitu ya. Tapi kalaupun berbeda itu bagi saya juga tidak ada masalah. Tergantung bagaimana teman-teman punya keinginan sejauh mana ingin menjadi seorang HR. Nah, itu bagi saya penting. Karena memang nanti yang menjadi titik tolak utama selain hard skill, soft skill tadi, Pak. Menjadi HR itu akan dituntut untuk menjadi pribadi yang pertama punya integritas, terus kedua adalah kemampuan untuk memanage konflik, ketiga adalah bagaimana mempunyai kemampuan komunikasi dan negosiasi yang clear begitu ya. Artinya apa? Meskipun background study-nya berbeda, tapi punya soft skill ini bagi saya itu juga nilai tambah. Gitu. Belum lagi nanti kan dihadapkan pada posisi-posisi yang nggak mudah ya, misalnya kita harus menghadapi konflik, kemudian kita harus kemudian menjadi teman diskusi, mungkin sampai tahap teman curhat gitu ya dari sisi karyawan begitu. Nah itu kan menjadi tantangan tersendiri. Nah, bagi saya teman-teman nggak ada masalah, background studi apapun, selama punya semangat, punya keinginan yang kuat, dan ditambah juga peningkatan soft skill-nya sudah ada, basic-basicnya, mungkin itu bisa menjadi satu hal yang di awal gitu ya untuk bisa lanjut ke jenjang yang lebih lanjut untuk menjadi HR profesional. Begitu Mbak Jen. Nah, mungkin gini dari teman-teman semua yang ingin menanyakan boleh langsung di kolom chat dan juga untuk link absen akan dikirimkan di akhir sesi ya teman-teman. Mohon untuk tetap stay tune di webinar kali ini. Nah, mungkin lanjut dari pertanyaannya nih Pak. Ya, okay. Sebagai divisi yang biasa menangani SDM, sebenarnya tugas-tugas utama apa sih yang penting yang perlu diketahui nih Pak? Karena kan misalnya dari lintas jurusan mereka nggak tahu nih untuk tugas-tugas seorang HR tuh seperti apa sih, atau misalnya cuma rekrutmen karyawan aja, atau misalnya kita juga harus seperti apa gitu untuk menjadi seorang HR profesional. Boleh Pak? Ya, begini teman-teman. Kalau garis besarnya cuma tadi ya, 3 ya, attraction, retention, dan termination gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara lebih rigid lagi, kemudian HR itu dibagi beberapa function atau beberapa fungsi. Tadi Mbak Jenny sudah sebutkan, ada namanya bagian recruitment dan selection dan acquisition, itu yang pertama. Ada kemudian juga nanti bagian remunerasi begitu. Ada dan payroll gitu ya. Kemudian juga ada nanti namanya organization development. Ada lagi nanti bagian talent management atau learning development gitu. Ada juga nanti bagian organization development, dan di ujung nanti ada namanya industrial relation atau employee relation. Nah, kalau bicara konteks itu banyak sekali HR function yang kemudian bisa menjadi pilihan teman-teman. Ada yang sifatnya generalis, artinya mereka menguasai semuanya begitu, atau kemudian ada yang menjadi spesialis. Nah, spesialis ini lebih ke arah kemudian memilih function mana yang menjadi spesifik. Kalau ditanya, saya lebih kemudian spesialisasi saya adalah di industrial relation, di hubungan industrial, begitu, function di dunia HR begitu. Nah, itu garis besar ya teman-teman. Nah, secara function ya. Kemudian secara secara detail lagi, saya sih pribadi kemudian melihat bahwa tugas HR itu salah satunya yang paling utama adalah bagaimana kita bisa memberikan guidance, manage people. Gitu. Bagaimana kita bisa kemudian memanage sumber daya manusia yang ada di company begitu. Hal ini menjadi penting untuk kemudian mensupport bisnis, menjamin kondusivitas kerjanya bisa berjalan secara optimal begitu. Kemudian juga ujungnya nanti ada 2 hal. Keberlanjutan usahanya bisa terus berjalan, dan terakhir bagaimana kemudian kesejahteraan dari karyawan bisa juga terakomodir gitu. Nah, itu Mbak garis besar yang mungkin kalau ditanya apa sih kemudian dikerjakan oleh SDM, gambar besarnya demikian. Kalau bicara detailnya banyak banget ya.
kita bisa elaborasi lagi tuh. Kalau saya misalnya di industrial relation banyak, misalnya bagaimana kemudian saya memastikan regulasi-regulasi yang ada di company itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya juga saya juga harus memastikan kalau memang ada pelanggaran atas regulasi tersebut, bagaimana kemudian tindakannya. Sampai yang terakhir, kalau ternyata timbul perselisihan, bagaimana solusinya, bagaimana langkah yang kemudian diambil oleh company. Nah, ini baru satu bagian nih, HR ya, di HR ya, salah satunya di industrial relation. Belum lagi nanti yang lain, pasti akan sangat banyak. Nah, ini pilihan teman-teman. Apakah teman-teman mau jadi SDM atau HR yang sangat generalis begitu, atau kemudian menjadi seorang spesialis. Nah, itu pilihan. Bagi saya, saat dunia HR itu mau spesialis atau generalis, bagi saya itu hal yang sama saja, karena memang kebutuhan seorang HR itu saat ini sangat luar biasa. Lagi pasca Undang-Undang Cipta Kerja ya, nah, dunia HR ini lagi cukup menjadi tren dan seksi ya, karena company di dalam suatu perusahaan itu pasti nanyanya ke orang HR, nggak kemana-mana nanyanya. Nah, ini menjadi peluang sebetulnya teman-teman untuk menjadi sebuah karir yang cukup menjanjikan di masa depan. Begitu, Mbak Jenny. Oke. Berarti untuk jadi posisi seorang HR ini ada generalis dan juga spesialis nih, tergantung dari teman-teman sendiri lebih minat kemana. Gitu. Betul. Nah, mungkin nih Pak, sebenarnya kan banyak ya permasalahan yang ada di HR nih. Biasanya dari pengalaman Pak Maskur sendiri, apa aja sih pengalaman atau masalah yang pernah dialami oleh Pak Maskur sendiri sebagai seorang HR profesional nih Pak? Ya, jadi begini Mbak Jen, kalau saya boleh sharing ini lebih enak perspektif pengalaman saya ya. Jadi lebih mudah bisa lebih mengena pada teman-teman. Menjadi HR itu kendala pertama adalah ketika kita membuat kebijakan atau policy making ya terkait dengan sumber daya manusia atau human resource atau human capital. Pembuatan kebijakan ini itu bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena kita harus kemudian mengakomodir dua hal, yakni baik dari sisi kepentingan dari manajemen gitu ya, maupun yang kedua kepentingan dari karyawan. Artinya dalam membuat kebijakan seorang HR itu harus kemudian secara sempurna bisa mengakomodir dua hal tersebut. Itu yang pertama, bagaimana kemudian kita komunikasi ke manajemen, bagaimana kemudian kita ketika sudah selesai kebijakannya kita komunikasi ke karyawan. Kadang-kadang dan seringkali ada perbedaan perspektif. Nah, HR itu kayak jembatan tuh. Bagaimana kemudian bisa membuat kebijakan yang mengakomodir hal tersebut. Oleh karenanya makanya saya bilang, dunia HR itu sangat challenging. Nah, ini salah satunya, baru dalam tahap pembuatan kebijakan. Yang kedua adalah nanti implementasi. Karena setelah kebijakan sudah terjadi dan kita kemudian implementasinya, nah bisa muncul masa selanjutnya tuh. Pertama apa? Misalnya masih terdapat resistensi. Misalnya terutama dari sisi karyawan gitu ya, karena mungkin ada pendapat-pendapat atau kemudian ada yang konteksnya kemudian dirasa kurang begitu akomodir karyawan gitu. Nah, itu juga pasti akan menjadi tantangan tersendiri. Nah, itu sih yang biasanya secara besar dihadapi orang HR, terutama saya pribadi ketika bicara besaran seorang HR. Gitu. Ya, hal penting adalah begini, kadang-kadang kita tuh HR itu dilematis, Mbak. Di satu sisi kita komunikasi manajemen, tapi di sisi lain kita juga ada seorang pekerja, kan begitu ya, seorang karyawan. Bagaimana kemudian kita membuat kebijakan, ternyata kita tahu kebijakan tersebut, tanda kutip misalnya, agak kemudian berbeda dengan perspektif kita. Nah, biasa seorang HR itu dituntut untuk kemudian harus clear profesionalitas dan integritasnya. Bahwasanya HR adalah representatif dari manajemen. Nah, artinya perlu kemudian kita sebagai seorang HR bertindak profesional, mengesampingkan kepentingan kita pribadi begitu untuk lebih mengakomodir kepentingan yang sifatnya lebih luas atau lebih masif. Ini kepentingan company begitu. Begitu sih. Biasanya dua kendala itu Mbak yang dihadapi dari seorang HR. Nah, berproseslah nantilah teman-teman menjadi seorang HR. Nah, itu kemudian akan sangat kemudian variatif. Nanti bagaimana solusi-solusi yang kemudian akan muncul. Karena saya pikir solusi yang satu belum tentu bisa dilaksanakan di lain tempat begitu ya, karena pasti sangat kontekstual. Nah, itulah dinamisasinya salah satu orang HR begitu. Begitu, Mbak Jen. Ya, mungkin bisa menjawab nih dari teman-teman semua kira-kira kendala-kendala apa sih yang akan dihadapi oleh seorang HR. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Maskur sendiri. Nah, mungkin nih Pak, sebenarnya sebagai seorang HR tuh perlu nggak sih, tadi kan Bapak bilang ada Undang-Undang Cipta Kerja ya.
perlu nggak sih kita tuh sebagai seorang HR tuh mengetahui aspek hukum atau undang-undang yang berlaku di Indonesia nih Pak? Oke. Jadi kalau konteks regulasi tentu ini menjadi hal yang sangat utama, Mbak. Karena kenapa? Ya, segala aktivitas yang dilakukan oleh company gitu ya, kemudian oleh seorang HR dalam konteks tenaga kerjaan, hubungan industrial atau human capital itu tentu nggak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tentu harus kemudian didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Penyesuaian hukum perlu dilakukan kalau memang ternyata ada perubahan. Tapi misalnya contoh kondisi saat ini ya ada Cipta Kerja dan PP peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksananya. Oleh karenanya seorang HR itu paling tidak begitu ya harus kemudian paham atas regulasi itu yang berlaku. Jangan sampai kemudian perbuatan hukum yang dilakukan oleh manajemen atau kebijakan yang dikeluarkan oleh manajemen itu bertentangan. Pasti akan menimbulkan potensi-potensi permasalahan dan berkaitan dengan nanti tentu juga pada reputasi perusahaan. Oleh karenanya paling basic memang pengetahuan itu harus dimiliki seorang HR. Kalau kita bicara human capital management system ya Mbak ya, secara ilmuannya begitu, hukum tenaga kerjaan gitu ya, atau industrial relation gitu dalam konteks ini, itu ada di bagian paling bawah, fondasi. Itu ya. Lalu ditopang beberapa function-function HR yang lain, mulai dari misalnya rekrutmen, development dan lain-lain. Nah, setiap function ini ketika melakukan kebijakan atau melakukan kebijakan, pasti akan kemudian koordinasi ke bagian hukumnya dulu nih, ke bagian fondasinya dulu nih, industrial relation, untuk menanyakan lebih lanjut bagaimana dasar hukumnya. Bagaimana kemudian hukum mengaturnya seperti apa. Contoh misalnya orang rekrutmen, mau merekrut seorang karyawan nih, dia akan tanya dulu, boleh nggak saya kontrak ini karyawan? Atau saya harus sekarang tetap ini orang? Nah, regulasinya bagaimana sih? Nah, itu perlu tahu. Karena kalau sampai salah, tentu ini akan impact-nya besar ya, baik terutama dari untuk bisnis terutama atau company terutama itu akan menjadi permasalahan yang signifikan nantinya. Karena memang perlu tidak kemudian menghafal, tapi paling tidak paham konteksnya, paham supaya kemudian penerapan kebijakannya bisa lebih aman dan efektif. Jadi sangat penting Pak untuk kemudian pemahaman atas regulasi tersebut. Oke. Mungkin nih dari teman-teman yang sudah bertanya, boleh saya bacakan untuk pertanyaannya. Mungkin dari Pak Mashkur bisa dijawab. Silakan. Dari Roni Trian. Halo, saya pengajar kebetulan dalam bidang SDM, dalam rekrutmen. Apakah sertifikasi dalam bidang SDM menjadi hal penting dalam diterima atau tidaknya di sebuah perusahaan? Lalu apa penyelenggara sertifikasi menjadi hal penting seperti LSP SDM, BNSP, dan menjadi poin penting? Terakhir, seperti apa yang cocok menurut Bapak untuk sebagai seorang pengajar? Mungkin bisa dijawab Pak Mashkur. Oke. Ini kan kemudian saat ini memang secara garis besar bahwa pemerintah begitu ya sedang menggalakkan kan kompetensi ya, basis kompetensi untuk para profesional. Gitu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan kompetensi dan meningkatkan bagaimana kemampuan tenaga kerja dari sisi domestik gitu ya di Indonesia itu menjadi meningkat. Makanya kemudian lahirlah sertifikasi program ini untuk menaikkan nilai tawar ya dari sisi pekerja gitu. Lebih dalam kondisi saat ini kita juga akan diharapkan pada kebebasan nanti bersaing ya dengan tenaga kerja dari pihak luar gitu. Spiritnya sebenarnya adalah itu. Nah, bagi saya pribadi Bapak Ibu sekalian memang untuk HR sendiri saat ini sih sudah begitu banyak sertifikasi yang kemudian hadir untuk memberikan peningkatan kapasitas dan kompetensi atas hal tersebut. Hemat saya, hal ini sebetulnya sangat membantu dan sangat mendukung, terutama dari sisi bisnis ya, gitu ya. Karena kita dari sisi bisnis, misalnya dari sisi company, tentu mengharapkan karyawan yang kita hire ini mempunyai kompetensi yang cukup atau lebih, itu lebih bagus begitu, untuk kemudian menghasilkan produktivitas yang cepat dan segera. Sertifikasi inilah kemudian menjadi sebuah stimulan begitu untuk bisa align dengan target-target bisnis tersebut. Makanya rekanannya kalau memang teman-teman ada kesempatan, teman-teman kemudian punya waktu begitu dan dimungkinkan untuk mengikuti sertifikasi tersebut, saran saya memang baiknya diikutkan. Gitu. Kalaupun nanti ini menjadi tambahan dari portfolio teman-teman, tentu ini akan menjadi nilai tambah buat teman-teman. Begitu. Itu yang menjadi catatan sih Pak terkait dengan sertifikasi. Saya pikir itu menjadi hal yang keharusan yang kemudian harus kita juga sikapi ya untuk kemudian menambah portfolio dan kemampuan kita. Saya melihat misalnya begini. Saya kemarin hire ya salah satu tim saya begitu. Saya lihat yang bersangkutan ini strata 1 begitu ya.
Ya, kemudian ada 2 orang, satu sama-sama satu psikologi, satu hukum gitu. Yang saya lihat selain dari sisi akademisnya, tentu saya lihat adalah sertifikasinya. Nah, ternyata teman-teman ada satu tim saya ini yang psikologi ini ternyata aktif sekali ikut sertifikasi gitu ya, dan langsung ke HR function, misalnya rekrutmen, dia punya sertifikasi yang langsung dari BNSP begitu ya. Nah, saya pikir ini menjadi nilai tambah, mudah-mudahan bisa memberikan efek positif ya begitu ya sertifikat tersebut untuk menjadi tim saya. Dan alhamdulillah ternyata memang teruji, teman-teman yang punya sertifikasi kemampuan teknisnya lebih cepat begitu dibandingkan teman-teman yang belum sertifikasi. Oke. Gitu Mbak Jenny. Nah, berarti mungkin untuk sertifikasi profesi ini menjadi salah satu pertama daya saing ya Pak. Betul. Kemudian dari portofolio dari peserta tersebut. Kemudian juga sebagai mungkin lebih kredibel daripada peserta-peserta yang belum punya sertifikasi. Yes, artinya ada nilai tambah begitu ya bagi si yang bersangkutan yang mau punya sertifikasi. Karena sertifikasi ini kan juga sifatnya tidak kemudian seumur hidup ya, tetap ada nanti pembaharuan yang konteksnya sertifikasi yang BNSP ya 2 tahun dan lain-lain. Itu menjadikan pertanggungjawaban kita juga untuk mengupdate dan mengupgrade kompetensi kita based on sertifikasi yang kita punya. Begitu sih Mbak. Nah, mungkin buat teman-teman nih yang belum tahu, di sertifikasiku juga ada sertifikasi SDM yang lebih mengarah ke staff dan juga ke level-level selanjutnya. Mungkin nanti bisa juga dari teman-teman atau mungkin Roni nih yang menanyakan terkait sertifikasi profesi SDM, bisa dicek langsung di website www.sertifikasiku.com. Nah, mungkin lanjut nih Pak, dari peraturan atau undang-undang yang tadi sudah Bapak sebutkan, kira-kira apa sih yang wajib diketahui oleh seorang HRD nih Pak? Kira-kira apa undang-undang atau peraturan yang wajib diketahui oleh seorang HR? Oke, jadi kalau kita bicara regulasi di bidang HR itu, saya membagi 2 ya. Pertama adalah yang sifatnya general umum gitu ya, heteronom ya, atau sifatnya general, dan kemudian ada yang sifatnya khusus atau otonom. Kalau yang bicara general gitu, ada beberapa yang paling basic yang benar harus teman-teman paling tidak pahami gitu ya. Kalau dihafal, nggak pasti susah, banyak kali. Tapi kalau dipahami, lebih kemudian long last time. Pertama, bagaimana kemudian kita memahami undang-undang yang saat ini kemudian update ya, Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pemerintah. Lalu juga kita juga harus memahami bagaimana ketentuan lainnya yang tetap berlaku meskipun ada Undang Cipta Kerja, yaitu adalah Undang 13 2003, karena memang Cipta Kerja itu tidak tidak menghapus Undang-Undang 13 2003, tapi mengubah sebagian. Nah, artinya teman-teman paling tidak harus memahami hal ini. 13 2003, kemudian Undang-Undang 11 2010 dan Cipta Kerja. Gitu ya, dan peraturan pemerintah pelaksananya. Ada 4 PP yang kemudian menjadi hal yang baru dan update pada kesempatan kali ini yang harus kemudian teman-teman ketahui. Begitu. Yang kedua yang nggak kalah penting adalah regulasi terkait dengan kalau memang ternyata harus kemudian berselisih. Ada Undang-Undang 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan industrial, itu juga harus teman-teman pahami bagaimana mekanismenya. Dan tentu juga kalau seandainya ingin lebih jauh lagi, lebih expert, kita juga bisa memahami dan belajar tentang teman-teman dari pekerja. Konteksnya pekerja yaitu ada organisasi pekerja atau serikat pekerja. Maksudnya yaitu adalah Undang-Undang 21 tahun 2000. Nah, itu beberapa regulasi basic yang paling tidak ketika teman-teman menjadi seorang HR sudah punya niat itu seorang HR, setidaknya itu yang kemudian teman-teman mulai dari sekarang sedikit demi sedikit membaca, mempelajari, melihat dinamikanya seperti apa. Yang baru seperti itu sih Mbak, kalau bicara regulasi yang penting dan perlu secara umum. Kalau secara khusus, tentu ini kita akan melihat nanti hal-hal spesifik, misalnya bagaimana kemudian peraturan lebih detailnya di Permenaker, peraturan tenaga kerja dan lain-lainnya, itu juga bisa menjadi hal yang perlu kita tahu itu bersama. Tapi bicara paretonya, lebih awal ada yang umum dulu, nanti Permenakernya biar by proses saja teman-teman berjalan. Belajarnya bisa kemudian sambil running lah begitu. Ketika teman-teman udah masuk ke dunia HR. Begitu sih Mbak. Baik. Nah, sebelumnya kan memang di Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak pro dan kontra ya Pak ya. Ya. Nah, kenapa sih untuk undang-undang ini tuh diperlukan untuk sebagai karyawan atau mungkin dari HR yang profesional Pak? Ya, jadi Undang-Undang Cipta Kerja memang kebetulan saya ikut juga di forum group discussion ya di Kementerian Tenaga Kerja begitu, dan kemudian juga saya ikut diskusi dengan teman-teman organisasi pekerja dari Konfederasi Pekerja dan Federasi Pekerja yang juga membahas tentang hal ini begitu ya.
Yang pertama adalah begini, kalau kita bicara dari segi pemerintah, kan spiritnya adalah pemerintah ingin coba merejuvenasi atau kemudian mengupdate hal-hal yang berkaitan dengan tenaga kerjaan sebagai salah satu cara atau ikhtiar untuk meningkatkan investasi, gitu ya. Dan harapan bisa kemudian meningkatkan laju ekonomi kita di kondisi saat ini, gitu ya. Yang kedua adalah kalau kita lihat faktanya, undang-undang yang di bidang tenaga kerjaan ya, Undang-Undang 13 2003, Undang-Undang 2 2004, Undang-Undang 2000 itu undang-undang yang tidak cukup lama sekali. Bayangkan 2003 sampai saat ini sudah berapa tahun tuh? 17 tahun lebih ya, 18 tahun begitu. Dinamikanya pasti akan sangat berubah begitu ya. Nah, karenanya semangat pemerintah juga ingin menjawab kebutuhan dari aspek tenaga kerja non sosial saat ini. Karenanya dilakukanlah perubahan-perubahan hal tersebut. Nah, ini kemudian spirit utamanya yang kemudian melahirkan perlunya undang-undang cipta kerja gitu. Bagi seorang HR maupun seorang pekerja, tentu karena ini akan langsung berimpact ke kita, ya kita perlu kemudian mempelajari lebih lanjut ketentuan perubahan ini. Bagaimana kalau seorang HR perubahan ini kita sesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Kalau dari sisi pekerja, bagaimana kemudian ini nanti impact-nya ke kami seperti apa, ke pekerja seperti apa perubahan ini, bagaimana keberlanjutan kerjanya seperti apa, pengaturan upahnya misalnya seperti apa, hal-hal seperti itu juga perlu menjadi hal yang diketahui bersama begitu. Nah, konteksnya itu sih Mbak. Kenapa kemudian ini menjadi hal yang sangat penting begitu. Meskipun memang saya pribadi juga membuat beberapa catatan ya terkait dengan hal ini. Terkait dengan misalnya perubahan 11 2020 ini saya anggap juga tidak begitu sempurna karena memang sangat parsial ya atau hanya setengahnya saja. Kalau tadi saya sebutkan tadi ternyata Undang-Undang Tenaga Kerjaan itu tidak hanya 13 2003 tapi ada Undang-Undang 2024, ada Undang-Undang 21 2000. Ini kan sama-sama tuanya nih. Kemudian juga sama-sama kemudian harus dimodifikasi sesuai kondisi kinian gitu ya. Nah, sayangnya dua undang-undang ini tidak kemudian dilakukan perubahan begitu. Hanya Undang-Undang 13 2003. Itu pun 13 2003 juga hanya beberapa pasalnya saja. Tidak semua diubah karena saya pikir ya perlu perubahannya perlu lebih masif ya karena memang ada beberapa hal yang memang perlu juga disesuaikan. Jadi begitu. Maksudnya bagaimana teman-teman memang nanti ketika masuk ke dunia HR ini lagi-lagi secara base regulasinya harus paham dulu. Terlebih undang-undang yang baru ya, 11 2020 dan PP-nya ini. Karena saya yakin kalaupun nanti teman-teman memang mau mendaftar atau meng-apply gitu ya menjadi seorang HR, pertanyaan basicnya pasti demikian dari para usernya teman-teman. Bagaimana pemahaman teman-teman mencipta kerja dan lain. Ini salah satu tools pertanyaan yang akan disampaikan. Nah, kalau teman sudah paham, kan lebih enak jawabnya. Dan peluangnya bisa lebih cepat dan lebih besar untuk masuk menjadi seorang HR di kampus. Begitu, baik Mbak Jenny. Nah, mungkin balik lagi nih Pak, bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang HR, ada pertanyaan dari Lia Astari. Pak, saya ingin bertanya, jika seorang fresh graduate, step awal yang bisa diambil untuk bisa menjadi menjenjang karir ke HR itu apa ya Pak? Misalnya kita ambil posisi di bagian apa saat kita mau melamar kerja? Oke. Dunia HR itu sebenarnya dunia yang sangat spesifik ya Mbak ya. Setiap functionnya pasti memerlukan pengetahuan yang spesifik dan harapannya sih kalau company bisa langsung produktif ya. Atau misalnya seorang recruiter gitu ya, harapannya bisa kemudian melakukan proses rekrutmen dan selection secara fulfill dan proper gitu ya. Nah, karena itu kemungkinan dan beberapa kesempatan begitu di beberapa company itu saking butuhnya orang HR, mereka membuat program-program spesifik juga. Tadi saya bilang ada Human Resource Development Program atau MT khusus HR. Nah, kalau teman-teman fresh graduate gitu ya, kalau memang ada kesempatan itu, saran saya ikut aja itu dulu. Nah, tadi di situ teman-teman akan digembleng. Contoh misalnya orang hukum, saya orang hukum, dulu nggak belajar tentang Human Resource sama sekali nggak ada ilmunya, Mbak. Hukum tenaga kerjaan saya cuma 2 SKS dulu. Pertanyaannya, apakah kemudian ilmu itu sudah cukup untuk masuk ke company menjadi seorang HR profesional dan menjawab kebutuhan company? Kayaknya kurang. Syukur alhamdulillah dulu ketika saya baru masuk di dunia HR, saya ikut HR Development Program. Disitulah saya belajar tentang HR itu secara general. Setelah itu baru kemudian saya memilih menjadi seorang spesialis di Industrial Relation. Nah, harapannya mungkin ini bisa diduplikasi sama teman-teman. Untuk kemudian bisa menjadi bekal awal gitu ya, dan bisa kemudian maju lebih cepat, akseleratif. Begitu sih Mbak. Mungkin itu. Gitu ya, meskipun juga nggak tertutup kemungkinan juga kalau teman-teman ternyata mau coba langsung masuk ke menjadi seorang HR profesional gitu ya, mulai dari yang generalis begitu ya silakan saja. Dan bagi saya tentu akan berbeda ketika kita punya basic ilmunya dulu, baru kita aplikasikan. Gitu, dibandingkan kita belum punya ilmu langsung terjun.
gitu ya. Nah, ini butuh niat dan ikhtiar yang sempurna nih, betul-betul kalau memang mau ngambil pilihan yang kedua itu. Tergantung pilihan teman-teman, begitu. Ya, berarti bisa mengikuti MT program seperti itu untuk di bidang HR, bisa juga Betul. mungkin dari Banyak teman-teman. kok sekarang. Banyak sekali Mbak, bagian yang spesifik di bidang itu ya. Di beberapa company besar sudah mulai spesifik ya. Malah lebih spesifik lagi langsung ke functionnya. Contoh misalnya saya Industrial Relation, ada juga Industrial Relation Development Program juga ada. Karena saking butuhnya ya, begitu ya. Karena memang perkembangannya sekarang sangat luar biasa ya. Profesional HR itu diperlukan oleh bisnis ya, oleh company. Begitu, Mbak. Baik, berarti untuk dari karyawan sendiri mungkin bisa langsung daftar juga ke MT program yang memang sedang ada nih di mungkin di portal job seeker seperti itu. Yes. Nah, mungkin ini relate sama pertanyaan dari Hafiz nih. Baik. Kan mungkin dari teman-teman tidak mempunyai background dari HR nih, Pak. Yeah. Nah, kebetulan di luar sana banyak nih program sertifikasi HR. Mungkin dari sertifikasi yang non-BNSP atau sertifikasi dengan tergolong yang lebih murah dan harganya macam-macam nih, Pak. Nah, bagaimana sih kita memilih lembaga sertifikasi yang memang kredibel atau diakui nih, Pak? Biar mungkin dari HR melihat bahwa ini portofolio yang bagus dan juga membedakan atau nilai positif daripada teman-teman yang lain yang tidak mempunyai sertifikasi. Ya, jadi memang kalau kita belajar itu banyak cara ya. Salah satunya adalah memang secara formal maupun informal, gitu ya. Soal secara informal contohnya mengikuti forum diskusi, mengikuti webinar, talk show dan lain-lain, gitu ya. Atau yang kedua secara formal, baik melalui pendidikan di institusi pendidikan gitu atau sertifikasi. Bagi saya sih, saya pribadi ya melihatnya bahwa hal ini bukanlah pilihan atau kemudian menjadi demarkasi pembeda gitu. Sebanyak-banyaknya teman-teman yang bisa teman-teman ambil dan yang paling paling memungkinkan begitu ya. Itu saran saya ambil saja. Karena khawatir kalau terlalu memilih, misalnya contoh, wah saya mau formal dulu, tapi secara kapasitas dan kemampuan keuangannya nggak mencukupi, atau kesempatannya belum ada, kan jadi sayang-sayang begitu ya. Kenapa nggak kemudian coba yang sifatnya lebih bagaimana lebih mudah aksesnya buat teman-teman. Bagi saya sederhana sih untuk melihat hal itu, Pak. Dua-duanya hal yang sangat bagus, dua-duanya bagi saya hal yang wajib dipenuhi, caranya saja kemudian yang berbeda. Tinggal bagaimana kesempatan dan kemampuan dari pihak yang terkait. Ya kalau memang ternyata mampu secara formal, ya silakan formal, ambil. Gitu. Tapi kalau enggak, ya bukan berarti berhenti stuck sampai situ. Banyak cara. Seperti ini, misal diskusi kan gitu ya. Sekarang juga lagi cukup banyak forum-forum ngobrol, forum pemilihan kapasitas yang juga mudah untuk diakses. Nah, itu kan juga kesempatan bisa diambil oleh teman-teman. Karena bagi saya pribadi, yang ujungnya menjadi titik tolak pembuktiannya adalah hasil dari kerjanya nanti depan. Ada yang formalitasnya jalan, ternyata hasilnya nggak ada, sama aja bohong. Tapi ternyata teman-teman yang ternyata nggak formal, tapi secara kerjaan teknisnya luar biasa, mensupport kerja-kerja organisasi, kerja bisnis atau company, nah itu kan juga menjadi nilai tambah tersendiri. Begitu sih, Mbak. Baik. Saya pribadi ya melihatnya demikian. Baik. Berarti lebih itu kesempatan. hanya kesempatan aja ya, Pak. Iya, betul. Nah, mungkin nih ada pertanyaan lagi dari Hilman Jasa. Izin bertanya, Pak, apakah perlu yang kita sikapi dan prioritaskan pasca ada Undang-Undang Cipta Kerja dan sarannya untuk para HR staff yang bukan decision maker? Oke. Pertama begini, konteksnya adalah semua orang itu yang company itu bisa berkontribusi sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan posisinya masing-masing, gitu ya. Tinggal bagaimana kita melihat kontribusi apa yang kita bisa berikan dalam konteks positioning kita, gitu ya. Kalau konteksnya memang kita bukan decision maker, it's okay, no problem. Memang itu menjadi kekurangan dari decision maker untuk membuat kebijakan. Tapi ada salahnya kita juga bisa kontribusi dengan cara yang berbeda. Contoh apa misalnya? Pemahaman-pemahaman kita misalnya terkait dengan cipta kerja, kalau memang dirasa bisa memberikan kontribusi, ya nggak apa-apa disampaikan. Nggak apa-apa kemudian diberikan. Nggak apa kemudian didiskusikan. Nah, begitu. Bagi saya, belajar itu tidak kemudian didasarkan dia decision maker, kita bukan. Tidak, justru dengan kemampuan kita mungkin lebih mumpuni dibandingin mereka, begitu. Itu kan jadi nilai tambah juga buat kita. Gitu. Itu yang pertama. Memahami undang-undang itu memang susah gampang. Karena ada yang punya kompetensi di bidang hukum pun juga masih perlu waktu dan perlu jam terbang untuk bisa menganalisa tersebut. Cara mudahnya adalah teman-teman bisa kemudian mengikuti forum-forum dari para ahli tersebut untuk mengambil intisari-intisarinya.
begitu. Dan kemudian perbanyaklah membaca literasi-literasi yang saat ini juga sangat terbuka dan sangat kemudian gampang untuk diakses. Karena nanti kemauan kita saja ya, bagian ya, mau belajar atau tidak. Nah, itu forum-forum itu kita bisa lakukan dengan kapasitas kita. Kalau itu sudah didapat, itu ya, nah saya yakin teman-teman punya peluang gitu ya, mau meskipun dia cuma HR staff gitu ya, atau kemudian admin gitu ya, untuk memberikan nilai tambah kepada organisasi HR-nya, terutama kepada usernya, atasannya, untuk memberikan pandangan-pandangan yang kira-kira memang bisa membantu dalam membuat decision maker. Itu yang menjadi kunci sih, Mbak. Kadang-kadang ya, saya juga sering menemukan di beberapa kesempatan begitu, ya saya cuma staff gitu, biarlah itu urusannya bos-bos lah untuk kebijakan gitu, saya cuma pelaksana. Bagi saya, hilangkan hal-hal seperti itu ya. HR itu harus agile dengan kondisi saat ini. Gitu ya, karena yang kuat itu, yang survive itu, yang agile dan adaptif. Gitu. Apakah teman-teman hanya mau menjadi admin saja, atau hanya administratif saja, atau staff saja? Ya apa, pilihan itu bisa diambil, nggak usah belajar. Tapi kalau ingin naik level, tentu harus ada konsekuensi yang harus dipersiapkan. Gitu. Paling nggak kita sudah mulai belajar deh, bagaimana kemudian kita membuat. Nanti kalau kita sampai di posisi itu, kita sudah punya perspektifnya tuh, Pak Jen. Lebih enak ya, jadi nggak kaget nanti. Begitu, mulai dari sekarang. Justru admin itu fase paling enak buat belajar. Untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Begitu, Mbak. Berarti harus dimulai dari sekarang ya, harus cari tahu nih, Pak, dari sekarang. Mungkin bisa menjawab nih pertanyaan dari teman-teman tadi, penjelasan dari Pak Masyhur sendiri. Nah, kita lanjut pertanyaan lagi dari Alisa Salsabila. Izin bertanya, perihal fresh graduate dengan konsentrasi di bidang HR, perencanaan sistem atau program seperti apa yang perlu dibuat untuk rekrutmen yang baik dan meningkatkan kinerja serta loyalitas karyawan? Boleh dijawab, Pak Masyhur? Oh, ini teknis sekali ya. It's okay. Bagi saya begini, dalam membuat rekrutmen atau selection program, tentu yang paling utama dilakukan adalah jawab dulu kebutuhan bisnisnya. Company ini strategic bisnisnya apa? Baru kemudian kita elaborasi melalui action atau perencanaan aktivitas, termasuk dalam program recruitment selection. Contoh misalnya, tahun ini kita meningkatkan penjualan, misalnya sales, nanti kita harus kemudian menciptakan atau membuat program yang bisa mensupport tersebut, mulai dari manpower planning, kemudian bagaimana kita membuat job recruitment, sampai kemudian selection programnya, di mana kita harus mencari atau menemukan talent-talent yang bisa nanti mensupport bisnis. Nah, poinnya itu satu dulu. Jangan ke hal teknisnya dulu, tapi strategiknya dulu, besarannya apa dulu nih, supaya align. Jangan berbeda strategi seperti ini, kita melakukan actionnya berbeda, nggak align, nggak support. Sebagus apapun, tapi nggak sesuai dengan strategi bisnis, ya menjadi hal yang nothing. Pahami dulu. Makanya kemudian, sekarang itu konsep yang paling bagus adalah HR itu sebagai business partner. Jadi bukan sebagai administratif, bukan hanya melaksanakan administratif, tapi juga HR sebagai mitra jadi partner bisnis gitu dari company, mensupport kegiatan apa yang dibutuhkan oleh company gitu. Atau malah next step lagi sekarang HR sebagai business player, malah memberikan kontribusi juga terhadap proses bisnis yang lebih clear. Contoh misalnya di kesempatan saya dapat komunikasi dan dapat pengalaman dari seorang teman-teman di HR bank, ternyata selain menjadi business partner, dia juga business player. Caranya apa? Dia membantu bank ini mendapatkan klien. Atau misalnya di company A, temennya HRD juga nih, ditawarkan lah, yuk pakai payroll gajinya, payroll bank kita aja deh. Atau mau itu temannya. Lumayan 500 karyawan kalau maksudnya. Wah, itu sudah next level tuh. Nah, mungkin itu juga bisa menjadi kunci juga tuh nanti teman-teman. Jadi memang HR ini sangat luar biasa, dinamis lah begitu ya, fungsinya begitu. Mulai tadi cuma administratif, sekarang berubah menjadi business partner. Nah, naik lagi level sekarang, business player begitu. Nah, itu nanti menjadi tantangan sendiri buat kita semua yang memang akan menjadi seorang atau menuju menjadi seorang HR profesional. Begitu, Mbak. Baik. Nah, mungkin bisa menjawab nih dari pertanyaan yang tadi. Nah, ini ada pertanyaan lain nih Pak dari Aditya Nugroho. Balik lagi ke bagaimana cara menjadi seorang HR. Seperti ini pertanyaannya, di dalam lowongan kerja biasanya untuk posisi HR kan disyaratkan misalnya nih Pak kayak jurusan manajemen, psikologi, terus misalnya ada kualifikasi tersendiri lah gitu. Nah, bagaimana sih bila seorang fresh graduate yang notabene bukan dari jurusan tersebut yang memang ingin menjadi seorang HR, sedangkan dia bermodal misalnya dia sudah pernah ikut webinar mengenai HR sendiri atau misalnya punya pengalaman organisasi di
semasa sekolah atau kuliahnya. Gimana nih Pak untuk cara dari peserta sendiri nih kira-kira mau menjadi seorang HR profesional tetapi tidak mempunyai background pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi? Ya, emang kalau konteks ini tentu kembali ke kebijakan company masing-masing ya Mbak. Memang ada perspektif yang kemudian masih memerlukan relate background study ya untuk posisi ini. Satu sisi itu bagi saya kita nggak bisa diskusikan lebih lanjut karena memang itu menjadi kewenangan masing-masing. Tapi ada juga di beberapa kesempatan company itu tidak lagi melihat background study ya, tadi saya sampaikan tadi. Dia lebih melihat bagaimana experience-nya. Nah, tinggal dia akan memulai nanti dari kebutuhannya. Kalau contoh misalnya dia mulai dari staff, admin dan lain-lain gitu ya, itu kan level pertama ya gitu ya. Nah, ada juga yang kemudian membuka peluang untuk semua background study. Itu bisa juga. Nah, tapi catatannya adalah tidak juga kemudian dibuka filter terlalu luas, tetap harus ada filter untuk penyaring ya. Salah satunya adalah dengan melihat dan menilai bagaimana experience si karyawan ini untuk memenuhi rekrutmen dari posisi tersebut. Sederhana saya bilang tadi, Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman semua. Pertama adalah kita punya kompetensi ya, hard skill dan soft skill. Gitu ya. Kalau saya pribadi di beberapa kesempatan juga bisa sampaikan bahwa hard skill itu kompetensi yang bisa di grow up gitu dengan training, pelatihan dan lain-lain. Tapi yang paling sulit adalah kita harus punya melihat dan memapping karyawan-karyawan yang punya soft skill yang mumpuni dan sesuai dengan posisi tersebut. Kalau seorang HR itu ya salah satu yang paling dibutuhkan adalah kemampuan komunikasi, kemampuan dia berdiskusi, bernegosiasi, leadership, manajemen konflik dan lain-lain. Nah kalau ada ini, itu akan menjadi nilai tambah buat yang bersangkutan. Dan terkadang hard skill-nya itu menjadi nomor 2 gitu ya. Gitu. Nah bagi teman-teman yang memang background study tidak sesuai begitu ya, saran saya adalah tingkatkan soft skill ya. Tingkatkan kemampuan soft skill-nya gitu ya. Tapi dengan tidak mengingkari juga kemampuan skill juga perlu di-up gitu kalau ada kesempatan gitu ya. Dan seperti itu. Ditambah lagi kalau ternyata salah satu kandidatnya ini paham juga soal bisnisnya. Wah, dia tambah lagi itu, Mbak. Jadi bagi saya tidak mudah menjadi penghalang beda background study atau tidak sesuai background study gitu ya. Kita lihat bagaimana kesempatan kemudian yang hadir dan kita tetap siapkan untuk itu. Coba aja, kalau saya sih nggak ada masalah, meskipun background study berbeda, coba aja dulu. Paling masuk, mudah-mudahan masuk interview baru kita bisa buktikan kemampuan kita seperti apa. Gitu ya. Masih banyak kok company-company yang kemudian juga tidak menyebutkan background study, tapi lebih karena kemudian experience juga ada. Baik konteksnya ini yang fresh graduate ya. Kalau yang konteksnya memang experience pasti berbeda. Gitu. Tapi teman fresh graduate bagi saya selain peningkatan akademis gitu ya teman-teman ya, tentu juga peningkatan soft skill juga jadi penting. Organisasi dan lain-lain itu salah satu cara untuk bagaimana mengasah soft skill teman-teman. Begitu. Karena perusahaan itu kan kalau analoginya sama seperti organisasi, pasti akan banyak nanti hal-hal yang similar sama. Itu Mbak Jen. Berarti kita menjalankan aja kesempatan yang ada ya Pak untuk para fresh graduate yang memang bukan jarul lain di bidangnya. Nah mungkin dari fresh graduate tersebut bisa juga nih kayak ikut webinar atau sertifikasi profesi BNSP juga nih untuk bidang SDM. Boleh sekali. Iya, yang menjadi portofolio walaupun dia bukan di jurusan HR ya Pak ya, atau psikologi atau manajemen dan segala macam. Nggak ada hambatan, nggak ada halangan buat mereka yang mau belajar. Nah, mungkin saya bacakan lagi nih pertanyaan dari Fatimah. Saya Fatimah dari Universitas Brawijaya. Saya ingin bertanya, pengalaman kerja saya kan di bidang pajak, Pak. Background-nya di bidang pajak juga. Kalau saya mau belajar dan berusaha ikut sertifikasi HR, apakah ada kemungkinan saya bisa diterima? Sebenarnya saya mau di payroll, tapi beberapa perusahaan terkadang disatukan dengan HR recruitment. Mohon informasi. Oh gitu. Ya. Oke. Kalau bicara vacant position itu macam-macam perusahaan. Memang ada mungkin yang menggabungkan dengan rekrutmen dengan itu ya, dengan payroll gitu. Ada juga beberapa yang spesifik. Kalau perusahaannya besar, pasti dia spesifik HR function-nya. Contoh misalnya rekrutmen dan talent management satu divisi sendiri atau departemen sendiri. Kemudian payroll dan numerasi jam sostek, kemudian jadi satu divisi sendiri. Bisa sebut HC atau HR operation gitu. Nah, saran saya pertama pilih memang perusahaan yang memang sudah scope-nya besar dan sudah ada diverifikasi untuk HR function-nya. Itu ya, kalau memang masuk ya nggak perlu. Kalau sudah gabung begitu dan ternyata beda background, mungkin kesempatannya kalau lebih minim. Tapi kalau lebih besar dan sudah ada dipilah-pilah gitu ya, HR function-nya itu jadi kesempatan tersendiri buat Mbak Fatimah. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah lagi-lagi Mbak, artinya begini, basic kemampuan pajak Mbak itu nilai tambah, itu ya. Tinggal bagaimana Mbak juga harus kemudian belajar kepada hal-hal yang memang relate langsung ke konteks posisi ini, misal payroll dan lain-lain. Nah, jadi itu menjadi sebuah apa ya, penggabungan yang bagus lah sebetulnya begitu. Seperti saya bilang tadi, banyak teman-teman yang sama sekali nggak punya background HR. Contoh, saya punya kawan baik itu teknik mesin, Mbak. Tapi kemudian sekarang jadi head HR operations. Gitu. Dia punya kemampuan intelektual soal eksaknya bagus, gitu ya. Tapi dia perlu juga peningkatan ilmu HR lain untuk mensupport dia ya. Kayak dia belajar. Jadi kombinasi yang bagus tuh, soal angka pasti bagus dia. Maupun lain, HR juga udah belajar. Gitu. Jadi saling melengkapi lah satu sama lain. Begitu sih Mbak. Lebih ke arah situ ya. Artinya harus kemudian melihat juga kebutuhannya pekerjaan seperti apa ya, kita kemudian mendevelop diri lah. Mengembangkan diri lah. Untuk bisa memenuhi kebutuhan dari posisi tersebut. Gitu. Ya, yang jadi masalah adalah kita pajak nih. Misalnya begitu ya, kita masuk payroll gitu ya. Kita nggak mau belajar di soal payroll. Misalnya bagaimana sih sistem apa namanya pengupahan, dasar hukumnya seperti apa dan lain-lain. Wah, tentu pasti nggak bisa ngikutin perkembangan itu. Kerjaannya juga pasti akan tidak terlaksana secara baik. Jadi memang perlu terus mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya ya, gitu ya Mbak. Itu Mbak Fatimah. Nah, mungkin dari Pak Masyhur udah menjelaskan nih, semoga menjawab ya untuk Mbak Fatimah. Nah, ini lanjut ke Eko. Pak, izin bertanya, kalau untuk defisit training, teknik dan metode apa yang paling efektif untuk implementasi training dalam meningkatkan knowledge karyawan di sebuah perusahaan yang sangat padat operationnya? Pertama, lagi-lagi adalah pahami dulu strategi company-nya seperti apa. Pahami dulu itu, supaya program-program yang dilakukan, kalau konten misalnya development program ya, atau learning program itu bisa sesuai dengan apa yang menjadi target atau visi misi dari company. Gitu. Yang pertama. Yang kedua, tinggalkan bagaimana cara yang bisa digunakan untuk memastikan learning program ini sebesar dan maksimal dan karyawan bisa ikut secara maksimal juga. Banyak caranya. Gitu ya. Contoh misalnya, sekarang era digital, Mbak. Kita juga harus adaptif. Mungkin training-training yang sifatnya offline begitu, itu sudah mulai ditinggalkan atau mulai dikurangi. Bisa juga untuk memasifkan gerakan ini, untuk memasifkan learning ini bisa dilakukan dengan digitalisasi. Contoh misalnya, modul-modul yang sifatnya bisa diakses secara gampang melalui gadget-gadget dari setiap karyawan. Itu juga bisa dilakukan. Nah, ini juga sudah cukup banyak sekarang dilaksanakan nih. Contoh misalnya, sales training misalnya. Sales training itu sekarang sudah punya tuh beberapa company yang memang punya learning organization, learning department gitu ya. Itu membuat training-training yang sifatnya semacam guidance itu sangat digital. Jadi hanya bisa diakses lewat gadget dan kemudian bisa menjadikan sebuah bentuk training dan bisa meningkatkan kapasitas dari karyawan. Nah, ini tinggal cara saja sih yang bisa digunakan. Salah satunya adalah demikian begitu. Memang kalau bicara training itu kan tahapannya panjang ya, mulai dari training net analyst dulu, jadi itu ya, sampai kalau ditarik lebih jauh lagi basis kompetensinya seperti apa dan lain-lain. Itu saya pikir banyak memang variasinya. Saya bicara besarannya seperti apa yang bisa diambil. Tinggal nanti tataran teknisnya disesuaikan dengan basis kompetensinya, dan analisnya dan lain-lain. Mungkin itu, Mbak Jen. Baik. Sekarang sudah banyak kok Mbak Jen, semua larinya ke digital semua kok. Itu memudahkan ya, karena memang kan sekarang positioning dan lokasi dari pekerja untuk bekerja kan juga mobile ya, WFH dan lain-lain, itu menjadi kadang-kadang menjadi tantangan tersendiri. Memang harus disesuaikan. Baik, mungkin pertanyaannya sudah jelas ya dari Eko. Mungkin selanjutnya jika teman-teman yang belum terjawab untuk pertanyaannya, mungkin bisa langsung hubungi dari Pak Masyhur. Mungkin dari sosial medianya bisa di-share, Pak. Oh, oke. Ya. Mungkin bisa di Instagram saya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, di _Isnan. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya, apa-apa. Baik, mungkin dari pertanyaan yang belum bisa dijawab, bisa follow dan bertanya langsung di Instagramnya Pak Masyhur. Oke. Mungkin yang terakhir nih Pak. Oke, gimana? Sebenarnya do and dan seorang HRD tuh gimana sih Pak? Apa yang mesti dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan nih Pak? Oke, yang pertama adalah jangan membatasi diri sendiri, teman-teman. Batasan itu kita ciptakan. Gitu. Kalau bisa batasannya kita ciptakan jauh sekali. Jadi sampai pada titik tidak ada batasan gitu ya.
untuk kita belajar dan berkembang. Terlebih untuk menjadi seorang HR. Sangat terbuka teman-teman. Sangat mudah sebetulnya untuk menjadi seorang HR. Bagaimana kemudian kembali ke pribadi teman-teman. Itu dulu spiritnya. Mau backgroundnya apapun, bagi saya tetap terbuka ruangnya. Tinggal bagaimana teman-teman. Poin-poin yang disampaikan di terakhir ini adalah bagaimana menjadi seorang HR supaya menjadi representatif kita adalah pastikan bahwa kompetensi itu menjadi hal yang mutlak untuk kita miliki, teman-teman. Hard skill dan soft skill. Yang kedua adalah tentu bagaimana kita juga harus menjadi pribadi yang berintegritas dan beretik, memiliki etika begitu ya. Dan terakhir adalah menjadi seorang adaptif dan terus belajar, terus agile dalam kondisi seperti ini. Bukan hanya kemudian orang yang baru menjadi HR ya, orang yang sudah menjadi HR pun begitu, kalau tidak memiliki konsep-konsep tadi akan tergerus dan kemudian hilang keprofesionalitasnya. Jadi memang itu menjadi penting. Mana kompetensi perlu ditingkatkan, tanggung jawab dan akuntabilitas itu menjadi hal yang mutlak, integritas juga menjadi hal yang tidak boleh ditinggalkan, dan yang terakhir adaptif dan terus berkembang. Jangan sampai kita kehilangan zaman gitu ya, tidak sampai kita ketinggalan zaman yang berkembang. Yang kedua adalah menjadi HR itu harus berpikir strategik, harus melihat bagaimana kondisi strategiknya yang kita bisa support seperti apa. Terutama dalam konteks ini adalah kebutuhan bisnis, gitu ya. Tapi strategi kita tetap harus juga realistik. Kadang-kadang terlalu strategik, terlalu idealis begitu ya, ternyata diimplementasikan nggak bisa. Nah ini kemudian harus membuka ruang kompromi terhadap hal ini. Strategik boleh, tapi itu juga harus realistik begitu. Dan yang terakhir adalah jangan lupa fase yang paling gak kalah penting. Tadi kita bicara soal internal, kemudian fase kedua adalah fase eksternal. Bagaimana kita juga harus memaintain relasi-relasi kita, Bapak Ibu sekalian. Itu gak kalah penting juga. Maintainlah relasi-relasi, khususnya berkaitan dengan tenaga kerjaan ya. Mulai dari misalnya yang paling dekat itu misalnya teman-teman di BP Jam Sostek, seperti itu ya, teman-teman dinas tenaga kerja dan lain-lain. Nah itu juga harus kemudian menjadi catatan tersendiri. Termasuk juga dengan sesama HR, perbanyaklah komunikasi, perbanyak silaturahim, ikut grup sana, ikut grup sini. Bagi saya nggak ada masalah selama memang ada manfaat. Itu akan membuka jaringan. Itu membawa kontribusi yang positif buat kita. Jadi itu aja Mbak dari saya. Baik. Terima kasih ya untuk ilmu yang sangat bermanfaat kali ini Pak Maskur. Semoga bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan yang berikutnya. Nah, mungkin nih dari teman-teman semua yang masih nungguin link absen akan di-share di akhir sesi ya. Dan juga untuk teman-teman yang ketinggalan dengan webinar kali ini, bisa nanti dicek di kanal YouTube-nya Sertifikasiku di sertifikasiku.com di YouTube. Dan juga bisa mengakses di www.sertifikasiku.com. Nah, mungkin untuk akhir sesi, saya request untuk foto bersama dulu dengan para peserta di webinar kali ini dan juga dengan Pak Maskur. Boleh silahkan dibantu untuk admin. Mungkin dari admin sudah siap. Mungkin dari teman-teman bisa nyalain kameranya terlebih dahulu. Kita akan ada sesi foto bersama bareng nih dengan Pak Maskur juga. Dari admin sudah dibantu untuk foto bersama. Mungkin gaya pertamanya saya request untuk kompeten ya Pak. Oke. Juga teman-teman semua. Baik. Mungkin saya hitung dari sini, admin bisa dibantu dan juga teman-teman semua. Saya hitung dari 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Dan juga sekarang gaya bebas boleh, Pak. Oke. Ya, teman-teman. Ya. Mungkin gaya bebas ya, teman-teman ya. Di 3, 2, 1. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Maskur atas waktu dan juga ilmu yang bermanfaat. Sama-sama Mbak Jen. Terima kasih juga atas kesempatannya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas kekurangannya. Tetap menjadi insan yang terus belajar ya teman-teman ya. Semoga sukses menjadi seorang HR profesional. Amin. Allahumma amin. Amin. Terima kasih Pak. Nah, mungkin untuk teman-teman jangan kemana-mana karena saat ini akan ada promosi dari sertifikasiku. Boleh di-share admin. Nah, ini dia. Sertifikasiku akan ada festival sertifikasiku yang dimana di sini ada promosi dari kami, yaitu kita menggunakan kode voucher dari FS Merdeka. Bisa dicek langsung aja
di www.sertifikasiku.com untuk teman-teman yang memang tertarik dengan festival sertifikasiku ini. Dan juga dari teman-teman juga bisa melihat dan juga ikut dari sertifikasi profesi manajemen sumber daya manusia di sertifikasiku.com. Dan juga jangan lupa untuk cek website sertifikasiku, YouTube, dan juga Instagram dan sosial media dari sertifikasiku. Nah, terakhir nih untuk teman-teman semua, menunggu untuk link absennya. Terima kasih atas waktunya di Bisik kali ini. Semoga ilmu yang didapat kali ini bermanfaat dan juga jangan lupa untuk ikut webinar-webinar sertifikasiku lainnya di sesi-sesi yang lain untuk bisa kita sharing-sharing nih kepada narasumber-narasumber yang memang bagus dan juga profesional. Nah, mungkin gitu aja dari saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih semua teman-teman. Semoga sehat selalu dan juga sukses selalu. Selamat sore.